Suara Hati. Renungan hari ini, Jumat, 8 Agustus 2025. Topik, menjadikan orang lain sebagai saudara. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 17 ayat 3 dan 4, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ketika kita sedang memikirkan orang yang menyakiti, menjahati, atau berbuat dosa kepada kita, secara tak langsung dan di dalam hati, mungkin kita akan mengkategorikan sebagai musuh atau lawan kita. Salah satu hal yang menjadi teringat kepada kita, adalah fokus terhadap perilaku menyakitkan yang telah mereka perbuat kepada kita. Misalnya, seseorang yang sering membohongi kita, maka kita akan menjulukinya sebagai pembohong. Mungkin kita pernah memberi jawaban kepada orang yang bertanya tentang seseorang yang kita kenal itu, lalu kita menjawabnya, "Oh, si pembohong itu." Mungkin demikian respons kita. Dalam konteks renungan firman hari ini, kita melihat ada satu pesan Tuhan Yesus yang sangat penting, yaitu Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang seseorang yang berbuat dosa. Maka pesan Tuhan Yesus adalah, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Perhatikanlah, bahwa Tuhan Yesus menyebutkan orang yang menyakiti atau berbuat dosa kepada kita dengan istilah, saudaramu. Tuhan Yesus tidak berkata, si pendosa, atau si penjahat. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Satu hal yang harus kita pahami, adalah Tuhan Yesus sedang mengajar kita, untuk memahami arti mengasihi dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Kalaulah kita meminjam bahasa sehari-hari, Tuhan Yesus sedang berkata, jika orang yang menyakitimu berbuat dosa, dia tetaplah saudaramu atau lihatlah dia sebagai saudaramu. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Melalui nas renungan ini, Tuhan Yesus sedang mendidik kita untuk melihat orang yang menyakiti kita sebagai pribadi yang perlu dikasihi. Mengapa perlu dikasihi? Sebab hal ini sangat penting, karena Tuhan Yesus tidak ingin kita terjebak dalam kemarahan dan kebencian kepada orang lain. Kita tahu bahwa kemarahan dan kebencian tidak akan membereskan persoalan dosa, malah menjadi sebuah akar kepahitan yang akan mencemari kehidupan kita. Maka dari itu, cara agar kita tetap dapat hidup dalam pengampunan, adalah dengan melihat orang yang telah menyakiti kita, sebagai teman atau sebagai saudara dan bukan sebagai musuh. Ketika kita menyadari bahwa mereka adalah teman atau saudara, maka sikap kita akan dapat lebih lembut, penuh kasih, serta lebih mudah bermurah hati kepada mereka. Oleh karena itu, jika kita sedang disakiti, maka seperti kata Tuhan Yesus, jikalau saudaramu berbuat dosa, ampunilah dia. Amin. Saudaraku, topik doa kita hari ini, yaitu mengampuni kesalahan orang lain. Salam persaudaraan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bukan kasih sayang Tuhan, tak ada arti hidup
sia-sia percuma. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah semua firman Tuhan, janganlah tinggal berdiam diri, pendengar saja.